Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar matematika. Pada video sebelumnya kita telah membahas materi tentang perpangkatan. Pada video kali ini kita akan membahas materi bentuk akar. Bentuk akar dapat didefinisikan sebagai inverse dari bentuk perpangkatan, atau dapat didefinisikan sebagai akar bilangan rasional yang hasilnya irasional. Jadi sebelum jauh kita membahas bentuk akar, kita akan mengulas sedikit tentang bilangan rasional dan irasional. Agar nantinya kita dapat membedakan bilangan yang merupakan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Tapi sebelum kita masuk ke video pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Selamat mengikuti pembelajaran. Fokus ya. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau video sebelumnya kita telah membahas tentang perpangkatan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar, apa itu sebenarnya definisi dari bentuk akar? Nah, bentuk akar itu bisa didefinisikan sebagai inverse dari bentuk perpangkatan. Apa maksudnya? Ya, maksudnya seperti ini. Misalkan saya punya 8. Nah, 8 ini hasilnya kan bisa saya tulis menjadi 2 pangkat 3. Nah, dari perpangkatan ini bisa saya rubah bentuknya menjadi bentuk akar. Kalau saya rubah menjadi bentuk akar, itu menjadi akar pangkat 3 dari 8. Maka hasilnya adalah 2. Artinya bilangan 2 ini ya, 2 ini kalau saya pangkatkan 3 ya, artinya kan 2 ini dikalikan sebanyak 3 kali ya. 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya akan menjadi 8. Nah, inilah maksud dari definisi bahwa bentuk akar itu adalah inverse dari bentuk perpangkatan. Nah, biasanya pangkat itu dinyatakannya dalam bentuk akar A misalkan gitu ya. Atau kalau dia tidak disebut di sini berapa angkanya, otomatis dia adalah akar pangkat 2. Contohnya misalkan akar 25. Akar 25 kalau dia tidak ditulis sininya berapa, otomatis ya yang di sini ini adalah akar pangkat 2 gitu. Nah, tapi biasanya kalau dia bukan akar pangkat 2, dia otomatis tulis misalkan seperti kayak ini, kayak yang di atas ini ya. Dia ditulis kalau dia bukan akar pangkat 2, berarti dia menjadi tulisnya menjadi akar pangkat 3 dari 8 gitu. Tapi kalau dia bilangan ini tidak ditulis, otomatis dia adalah akar pangkat 2. Nah, bentuk akar tadi dinyatakannya dalam bentuk akar A seperti ini, atau biasanya juga ditulis menjadi akar pangkat N dari A pangkat M gitu ya. Nah, kemudian bentuk akar ini juga bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Nah, kalau kita rubah dia dalam bentuk pangkat pecahan menjadi H pangkat M per N. Oke? Nah, sama seperti ini. Akar pangkat 3 dari 8. Kalau kita rubah dia menjadi bentuk pangkat pecahan menjadi berapa? 8 pangkat 1/3, karena pangkat 8 ini sebenarnya adalah pangkat 1 di sini, tapi dia tidak ditulis seperti itu kan. Nah, kalau kita rubah ya, ini menjadi 2 pangkat 3 ya kan. 2 pangkat 3 sama dengan 8.
dikali dengan 1/1/3. Nah ini menjadi berapa? 2, pangkatnya ini kita kalikan kan, sifat yang kemarin menjadi 3 kali 1/3, itu kan. Nah ini menjadi berapa? Menjadi 2 pangkat 3/3. Nah kemudian 3-nya ini bisa kita coret, ya kan, habis menjadi pangkat 1 dianya, berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan apa? Sama dengan 2. Nah benar kan, berarti akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, definisi yang kedua, yaitu tentang bentuk akar. Nah, selain definisi pertama tadi bahwa akar itu adalah inverse dari perpangkatan, nah bentuk akar itu juga bisa didefinisikan sebagai akar dari bilangan rasional yang hasilnya irasional. Oke. Nah, jadi tidak semua yang bisa dinyatakan dalam bentuk akar itu adalah bilangan akar. Contohnya misalkan akar 25. Nah, akar 25 itu bukan termasuk bentuk akar. Kenapa? Karena dia bisa kita rubah menjadi hasilnya berapa? 5, ya kan? Nah, 5 ini kan dia bisa dibuat sebagai bilangan rasional kan? Bilangan rasional menjadi 5/1. Oke, sebelumnya saya tulis dulu deh. Apa definisi dari bilangan rasional? Bilangan rasional, ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, ya, di mana A dan B itu adalah bilangan bulat atau saya singkat menjadi bilbul, ya, dan B itu tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena kalau bilangan pecahan itu pernya per 0, maka dia hasilnya adalah tidak terdefinisi. Atau kalau pembagian bilangan berapapun, kalau dibagikan dengan 0, itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Maka di sini syaratnya adalah A dan B itu adalah bilangan bulat dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, akar 25, kembali ke sini ya, akar 25 itu bukan termasuk bentuk akar. Karena apa? Karena akar 25 itu nilainya adalah 5, dan 5 ini bisa dinyatakan dalam bentuk A per B menjadi 5/1, atau bisa juga saya rubah bentuknya menjadi 10/2, ya kan? 10/2 sama dengan 5/1, sama kan? Nah, jadi tidak semua bentuk akar ini dia adalah akar, ya. Tapi kalau dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, atau dia adalah hasilnya bilangan rasio irasional, maka dia bisa disebut sebagai bentuk akar. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu, mengulas tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu tentang bilangan rasional. Nah, sini sudah ada definisinya, ya. Contohnya misalkan kita langsung ke contoh. Contoh bilangan rasional. Nah, oke, kita geser. Apa itu bilangan rasional? Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dan B-nya itu tidak sama dengan 0. Misalkan 1 akar 4. Nah, akar 4 ini termasuk bilangan rasional karena dia bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, ya. Nah, 2 kan? Nah, kalau 2 kita bentuk dalam A per B menjadi 2/1, atau bisa saya buat di sini menjadi 10/5, ya kan? Kemudian misalkan bilangannya itu adalah 3. Nah, 3 otomatis, ya. 3, 4, 5 bilangan bulat, ya. Itu dia bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B, jadinya 3/1. Atau misalkan bilangan bulat negatif minus 5 sama juga menjadi min 5/1. Nah, ini adalah
contoh dari bilangan rasional yang ini contoh dari bilangan rasional yang bilangan bulat dan pecahan. Oke, tentunya cukup ya untuk yang bilangan bulat dan pecahan. Kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu bilangan rasional yang desimal ya, desimal berhingga. Contoh bilangan rasional desimal berhingga, artinya dia bilangan koma tapi dia punya batas. Contohnya satu, misalkan 0,81 gitu kan. Nah, 0,81 itu dia termasuk bilangan rasional. Karena apa? 0,81 ini kan bisa kita buat dia dalam bentuk pecahan. Kalau kita buat dalam bentuk pecahan jadi 81 per berapa angka di belakang koma? 2, berarti per 100. Ini adalah bentuk pecahan kan. Nah, itu dia. Atau misalkan contoh yang kedua, 0,1234567 gitu kan. Ini juga bentuk apa? Bentuk rasional, karena dia bisa dinyatakan dalam bentuk upper B. Kalau kita nyatakan dalam bentuk upper B menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa tuh? 10 juta ya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per 10 juta, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh bilangan rasional dimana kalau dia desimal berulang tak hingga. Contohnya angkanya adalah, contohnya misalkan 0,8888 sampai seterusnya. Ini adalah contoh bilangan rasional karena dia bisa dinyatakan dalam bentuk upper B. Nah, bagaimana caranya kita menyatakan 0,888888 sampai seterusnya itu dalam bentuk upper B? Nah, sekarang caranya adalah, pembuktiannya kita anggap bahwa 0,8888 ini adalah X ya kan. 88 itu adalah sampai seterusnya itu adalah X. Nah, kalau dia hanya berulang bilangannya itu satu, maksudnya bilangannya sama ya kan, maka dia kita kalikan 10. Nah, berarti di sini ruas kanan kali 10 ya, berarti di sini 10x sama dengan ini menjadi 8,8888, maka otomatis komanya ini akan bergeser ya, bergeser ke mana nih? Bergeser ke sini. Kalau dia per 10 dikalikan 10, maka dia menjadi 8,888888. Nah, kemudian kita turunkan yang ini, kita kurangkan menjadi X dikurang 0,8888 dan seterusnya gitu kan. Nah, kita kurangkan menjadi sini 10x kurang x menjadi 9x. Kemudian di sini 8 kurang 0 menjadi 8. Ini otomatis yang komanya ini ya kan akan menjadi habis. Berarti kalau X ini menjadi 8/9. Jadi kalau dia 0,8888 itu kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan atau bentuk bilangan rasional itu menjadi 8/9. Kalau tidak percaya boleh dibuktikan dengan menggunakan kalkulator ya. Silakan antum cari 8/9, maka hasilnya akan menjadi 0,888888 dan seterusnya. Atau misalkan bilangannya adalah 0,44444, maka kalau kita sampai seterusnya ya, maka kalau kita rubah dia dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk rasional itu akan menjadi 4/9. Oke. Atau contoh selanjutnya adalah misalkan bilangannya itu adalah 0,2222 sampai seterusnya sampai tak hingga. Itu kalau kita bentuk menjadi pecahan dia akan menjadi 2/9. Oke. Kalau dia
berulangnya hanya satu kali ya, otomatis kita kalikan dengan 10 ya. Kita kalikan dengan 10. Nah, untuk yang berulang 2 kali bagaimana? Kita kalikan 100. Oke, kita bahas di contoh selanjutnya ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bilangan desimal berulang tak hingga, kalau dia hanya berulang satu kali, contohnya misalkan tadi 0,44444 sampai seterusnya, itu dia dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 4/9 ya kan. Nah, sekarang bagaimana kalau dia 0,676767 sampai seterusnya, kalau dia dinyatakan menjadi bentuk pecahan. Nah, sama seperti tadi, kita kalau kita anggap dulu ya bahwa x nya ini adalah 0,676767 seterusnya. Nah, karena dia berulang 2 kali, maka kita kalikan dengan 100. Oke, berarti di sini jadi ruas kanan kali 100 ya. Kemudian ruas kiri juga kali 100. Kalau dia dikali dengan 100, otomatis komanya ini akan berpindah 2 angka. Berarti berapa? 67,676767 sampai seterusnya. Kemudian kita turunkan yang ini. Kita kurangkan dengan x-nya itu ya. Berarti di sini menjadi x sama dengan 0,676767 sampai seterusnya. Nah, sekarang kita kurangkan 100x kurang x menjadi 99x. Nah, kemudian 67 kurang 0 menjadi 67. Yang di belakang koma ini habis ya kan. Nah, berarti kalau dia bilangan 0,676767 seterusnya, kalau dia dinyatakan dalam bentuk pecahan, dia akan menjadi 67/99 ini ya. Jadinya yang ini x sama dengan 67/99. Kalau tidak percaya, boleh dicari di kalkulator untuk ketik 67/99, maka hasilnya adalah 0,67676767 sampai seterusnya. Nah, kemudian kalau dia berulang 3 kali, misalkan ya 0,123123123 seterusnya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan, berarti menjadi 123/999 ya. Kalau dia berulang 4 kali, 0,123412334 dan seterusnya. Kalau kita jadikan bentuk pecahan menjadi 123/4/9999. Kalau tidak percaya boleh dicari dengan kalkulator ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya misalkan ini adalah 0,123456789 dan seterusnya. Nah, bilangan ini dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya, karena dia adalah bilangannya tidak berulang ya. Bilangan tidak berulang, jadi dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Kemudian contoh selanjutnya adalah bilangan dari bilangan irasional adalah akar 3. Nah, itu adalah bentuk bilangan irasional. Kemudian akar 5 itu juga bilangan irasional. Akar 6, akar 7. Nah, kenapa dia disebut dengan bilangan irasional? Karena dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Kalau kita rubah dia dalam bentuk dalam bentuk desimal ya, misalkan akar 3 atau akar 2 deh ya. Akar 2. Kalau kita ubah dia dalam bentuk desimal, itu akan menjadi 1, tidak beraturan berulangnya nanti. Nah, sama seperti yang nomor ini contoh pertama tadi, dia tidak berulang. Nah, maka dia
dinyatakan sebagai bilangan irasional. Kalau akar 4 kenapa tidak ditulis sebagai bilangan irasional? Karena akar 4 itu sama dengan 2, ya kan? Karena 2 ini dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau dalam bilangan rasional akan menjadi 2 per 1 atau sama dengan 4 per 2 seperti itu. Oke. Nah, saya kira paham ya, sudah ya, mana bilangan rasional dan mana bilangan irasional. Nah, sekarang kita akan membahas definisi dari bentuk akar tadi yang menyatakan bahwa bentuk akar adalah akar bilangan rasional yang hasilnya adalah irasional. Nanti juga kita akan bahas mengidentifikasi mana bentuk akar dan mana yang bukan bentuk akar. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti kita, yaitu tentang bentuk akar. Kalau tadi kita sudah membahas definisi bentuk akar itu adalah inverse dari bentuk perpangkatan. Kemudian juga kita sudah membahas tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, kali ini kita akan membahas bentuk akar, di mana definisinya itu adalah akar bilangan rasional yang hasilnya adalah irasional. Nah, dari pembelajaran tadi kita sudah membahas bilangan rasional dan irasional. Nah, setidaknya kita masuk ke bab ini nih sudah paham mana bentuk akar ketika kita mengidentifikasi mana bentuk akar dan mana bukan bentuk akar. Contohnya ya, misalkan saya punya akar 2. Nah, akar 2 ini kan kalau kita cari hasilnya itu akan menjadi 1, bla 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 kan. Dia akan menjadi bilangan koma yang tidak beraturan. Maka akar 2 ini disebut dengan bentuk akar. Kemudian kalau misalkan akar 81. Akar 81 ini hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 9. Berarti di ini bukan bentuk akar. Ya kan? Karena definisi akar itu adalah bilangan rasional yang hasilnya irasional. Kalau 9 ini kan termasuk bilangan rasional, dia bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, ya kan? Kemudian kalau contohnya selanjutnya adalah akar 0,16. Nah, ini juga bukan merupakan bentuk akar ya. Bukan merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena kalau kita cari akar dari 0,16 itu hasilnya adalah akar 16 per 0-nya di belakang koma ada 2, berarti 100 ya. Nah, berarti di sini akar 16 berapa? Akar 16 4 per akar 100 sama dengan 10, ya kan? Atau bisa dikecilkan menjadi 2 per 5. Jadi dia dapat dinyatakan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk A per B. Jadi akar 0,16 itu bukan termasuk bentuk akar. Nah, bisa ya? Kira-kira sudah bisa dipahami ya? Atau perlu contoh lagi? Oke, boleh kalau itu contoh lagi ya. Akar dari 1 per 81 misalkan. Ini juga bukan bentuk akar. Kenapa? Karena dia dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, ya kan? Kalau kita nyatakan dalam bentuk A per B, ini akar 1 ini kan sama dengan 1, ya kan? Akar 81 ini sama dengan 9. Nah, bisa kan dinyatakan dalam bentuk A per B, berarti dia bukan bentuk akar. Atau misalkan akar pangkat 3 dari 27. Ini juga bukan bentuk akar. Ya. Bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar pangkat 3 dari 27 hasilnya adalah berapa? Kita rubah jadi bentuk pangkat pecahan kalau masih bingung ya. Nah, ini menjadi 27 1 per 3, ini kan 41 sebenarnya ya. Kemudian 27 ini bisa saya rubah menjadi 3 pangkat 3 kan, dalam perpangkatan terus dipangkatkan lagi 1 per 3. Ini menjadi berapa? 3 ini dikalikan kan, 3 kali 1 per 3 menjadi 3 pangkat 3 per 3. Ini habis menjadi 3. Nah, 3 ini kan bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, yaitu 3 per
3/1. Maka ini bukan termasuk dalam bentuk akar. Bisa dipahami ya?